Selamat pagi Bu Made dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pelanggaran etika dalam bisnis yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk. Perkenalkan, nama saya Kiran Walada. Perkenalkan, nama saya Claudia Yolan dengan NRP 130118015. Perkenalkan, nama saya Margaret Simon, NRP 130118013. Halo, perkenalkan nama saya Regina Faustin. Perkenalkan, nama saya Livia Tanjung dengan NRP 1301118037. Etika sangat diperlukan untuk menjalankan dan mengelola suatu bisnis. Maka dari itu, dengan etika yang baik akan secara tidak langsung memberikan dampak bagi suatu bisnis untuk berkembang dengan lebih mudah. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan ataupun pemimpinnya. Maka dari itu, banyak sekali perusahaan yang meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Maka dari itu, etika dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawannya dalam suatu perusahaan untuk dijadikan pedoman dalam dunia kerja. Selanjutnya ada tujuan etika dalam berbisnis, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran moral. Nah, di sini para pemimpin atau para pebisnis diharapkan untuk tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan mereka harus memiliki sikap ataupun nilai moral yang baik. Kedua, ada membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Nah, di sini para pelaku bisnis diharapkan mampu untuk memberikan batasan membuat suatu bisnis agar berjalan dengan sesuai standarnya secara kondusif dan menghindari kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi. Selanjutnya ada meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder. Nah, di sini gunanya adalah untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, sedikit tambahan dari saya. Contoh beretika dalam dunia perusahaan adalah apabila pengusaha bertemu dengan orang yang baru, maka pengusaha akan menyebutkan nama lengkapnya kepada orang yang baru dikenalnya. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih dan kata maaf guna memberikan kesan yang baik, yaitu dengan etika yang baik. Beberapa manfaat etika bisnis. Yang pertama, memiliki reputasi yang baik. Yang kedua, menimbulkan kepercayaan. Yang ketiga, keuntungan yang maksimal. Dan yang keempat, menjunjung nilai moral. Dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan juga prinsip integritas moral. Profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk berdiri pada 26 Juni tahun 1958 oleh Juang Inwe yang berganti nama menjadi Surya Wonowijojo. Pada awal berdirinya, PT Gudang Garam Tbk merupakan industri rumahan yang memproduksi rokok kretek yang bernama SKL dan SKT. Pada tahun 1960 dibuka cabang di Gura yang letaknya 13 km dari kota Kediri. Di sana, PT Gudang Garam mempekerjakan 200 orang karyawan. Dan pada tahun 1968, tepatnya pada bulan September, didirikan unit produksi yang bernama Unit 1 dan Unit 2 di atas lahan seluas 1000 meter persegi guna mengiringi perkembangan usaha yang kian meningkat. Tak lama dari itu, PT Gudang Garam Tbk yang awalnya merupakan industri rumahan berubah menjadi firma pada tahun 1969. 2 tahun kemudian, karena kemajuan produksi yang makin lama semakin tinggi, PT Gudang Garam Tbk resmi berubah menjadi perseroan terbatas yang didukung oleh fasilitas berupa penanaman modal dalam negeri dari pemerintah yang membuat PT Gudang Garam semakin kokoh. Tujuan dan motif PT Gudang Garam. Surya Wonowijoyo meninggal dunia pada 28 Agustus 1985 dengan meninggalkan kesan yang sangat mendalam, bukan hanya di mata karyawannya, namun juga di hati masyarakat Kediri dan sekitarnya. Beliau menjadi seorang panutan yang memberikan nilai-nilai luhur bagi perusahaan yang dituangkan dalam catur dharma perusahaan, yaitu yang pertama, kehidupan yang bermakna, berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. PT Gudang Garam Tbk memandang bahwa implementasi tanggung jawab sosial merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa PT Gudang Garam Tbk dan masyarakat dapat tumbuh bersama dan saling mendukung. Selanjutnya adalah pelanggaran etika dalam bisnis pada PT Gudang Garam.
Menurut Etika Pariwara Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Iklan dalam pelaku periklanan harus jujur, benar, dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga, iklan harus memiliki etika, baik moral maupun bisnis. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika pada setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Tentunya, hal ini membuat para pelaku iklan juga harus mematuhi apa saja yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Pariwara Indonesia yang telah diatur agar sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Kasus pelanggaran dalam etika periklanan. PT Gudang Garam pernah tersandung satu kasus pelanggaran kode etik bisnis. PT Gudang Garam melakukan pelanggaran etika bisnis pada program siaran iklan Niaga Rokok Gudang Garam yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014. Program tersebut menampilkan sebuah iklan rokok di bawah jam setengah 10 malam. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja serta larangan dan pembatasan muatan rokok. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 43 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama nomor 953-K/KPI/05-14 tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. KPI Pusat berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan terhadap remaja dan ketentuan siaran iklan rokok. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 43 serta standar program siaran pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis. Pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bisnis khususnya dalam hal etika periklanan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memutuskan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan peningkatan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. Sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia menyatakan, dalam wahana iklan melalui media televisi yaitu iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 malam hingga pukul 5 pagi waktu setempat. Berdasarkan pasar sebesar 500 juta untuk penyiaran radio dan paling banyak sebesar 5 miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Diperlukan etika periklanan yang mengatur perilaku individu agar lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Sedangkan aktivitas periklanan merupakan suatu dampak sosial, budaya, dan ekonomi tertentu bagi khalayaknya. Sebab itu, agar dampaknya tidak negatif, maka diperlukan pengaturan membuat iklan itu agar tidak semena-mena. Baik berita dan gambarnya harus mengacu pada nilai moralitas yang berlaku pada kalangan masyarakat. Ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengemban.
kasih.